Sebelum Muronghai sempat membakar jiwanya untuk meledakkan dirinya dan menyerang si biksu, tiba-tiba dari langit muncullah sosok raksasa yang bikin semua orang terdiam. Ah Kun, si binatang kuno, langsung muncul dengan mulutnya menganga lebar. Junlin, dari atas punggung Ah Kun, langsung berteriak supaya Muronghai gak nekat bunuh diri dulu. Melihat makhluk sebesar itu, Muronghai langsung bengong. Energi yang tadi udah siap dilepas, buat meledakkan inti jiwanya langsung sirna seketika. Dia kaget bukan main, karena yang muncul ternyata bukan sembarang binatang buas. Itu adalah Kunpeng, binatang suci dari era kuno, yang cuma muncul di legenda-legenda. Bahkan si biksu dan komandan pengkhianat yang tadi songong pun langsung mingkem. Mereka sadar, makhluk itu bukan kaleng-kaleng, tapi iblis suci di tahap tribulasi. Mereka panik karena nggak habis pikir, kenapa makhluk sekelas itu bisa nongol di tempat ini. Junlin cuma senyum santai dari atas, lalu dengan cuek minta Ah Kun buat langsung melahap semua biksu botak itu tanpa ampun. Tanpa ragu, Ah Kun ngebuka mulutnya lebar-lebar, lalu mengaktifkan teknik penyerapan Kunpeng yang langsung nyala terang dengan cahaya hijau. Biksu yang tadi pongah langsung pucat pasi, shock berat karena dia baru sadar. Monster sekuat itu ternyata milik Junlin. Gak butuh waktu lama, semua murid biksu yang tadi menyerbu kota langsung ketarik satu persatu ke dalam mulut Ah Kun. Mereka sempat minta ampun, teriak-teriak panik, tapi nggak ada satupun yang dikasih belas kasihan. Bahkan si biksu utama pun akhirnya ikut melayang. Kakinya nggak napak tanah, dan langsung ditelan sambil teriak sejadi-jadinya. Muronghai cuma bisa melongo, syok melihat teknik legendaris yang selama ini cuma ada di kitab kuno. Teknik penyerapan Kunpeng asli, muncul di depan matanya sendiri. Tinggal satu orang yang belum lenyap, komandan pengkhianat. Dia sekarang berdiri sendirian, ngeliatin semua pasukan biksu udah tewas mengenaskan. Matanya kosong, pikirannya blank, gak tahu harus ngapain. Junlin bersama 4 muridnya turun dari punggung Ah Kun dan langsung jalan mendekati Muronghai yang masih berdiri mematung sambil megang pedangnya. Tanpa basa-basi, Junlin nanya siapa dia sebenarnya dan kenapa biksu-biksu itu nyerang serta bunuh-bunuhin orang di kota ini. Muronghai langsung nunduk sopan dan ngenalin diri sebagai gubernur kota. Dia ngejelasin bahwa para biksu tadi sebenarnya cuma penyamun berkedok suci, anak buah dari Gunung Gantung. Ternyata mereka datang buat menculik 800 anak-anak, cowok dan cewek buat dijadiin persembahan bagi Tuan Gunung. Untung aja Junlin muncul, kalau enggak, kota ini udah tamat. Junlin langsung penasaran pas denger nama Gunung Gantung dan nanya apakah ada hubungannya sama kuil gantung. Muronghai langsung mengangguk dan mulai cerita panjang lebar. Ternyata pemimpin Gunung Gantung dulunya adalah roh serigala abu-abu yang tercerahkan oleh kepala biara kuil gantung. Setelah dikasih dupa dan dihormati, si serigala malah kabur, bikin sarang sendiri, dan sekarang punya 3 penjaga iblis plus 48.000 pengikut. Muronghai ngomel karena sekarang mereka ngumpulin para kriminal dan nyebar ke 36 kerajaan di Provinsi Buddha buat culik anak-anak. Alasannya sih katanya buat mencarahkan mereka ke jalan Buddha, tapi kenyataannya anak-anak itu malah dimakan hidup-hidup. Xiaoli yang dengar itu langsung marah. Dia heran kenapa nggak ada satupun dari pihak Provinsi Buddha yang turun tangan. Dengan wajah lelah dan kecewa, Muronghai menjawab kalau dulu para raja udah ngirim utusan buat minta bantuan ke kuil gantung, tapi nggak ada satupun yang balik hidup-hidup. Udah jelas, ada yang ngelindungin para monster itu dari balik layar. Muronghai lanjut cerita. Katanya kuil gantung itu dianggap puncak spiritual Buddha di timur, dipimpin oleh Abbot Shuyun yang sangat dihormati. Tapi mereka nggak pernah ngaku terlibat, dan para kerajaan pun nggak berani ngelawan secara terbuka. Muronghai sendiri cuma bisa bertahan semampunya. Xiao Hong yang ada di samping Xiaoli langsung nyinyir, bilang kalau para suci itu munafik. Mereka pura-pura tutup mata terhadap dosa kepala biara, tapi kalau ada utusan yang buka suara, langsung dibungkam demi nama baik. Muronghai cuma bisa menghela napas panjang. Gak ada yang berani nyentuh kuil gantung, dan kalaupun ada, percuma aja. Tapi belum selesai mereka ngobrol, tiba-tiba Junlin ngelirik ke belakang. Komandan pengkhianat ketahuan lagi ngibrit diam-diam, nyoba kabur. Dengan senyum sinis, Junlin langsung melesat ke depan, menghadang si pengkhianat. Satu tangannya terangkat, dan dengan nada merendahkan, dia menyapa si anjing suruhan Gunung Gantung. Muronghai gak tahan, langsung ikut nunjuk si komandan dengan pedangnya. Dia marah besar karena orang itu udah berkhianat, kerjasama dengan musuh, bahkan sampai bunuh beberapa gubernur lain. Kalau bukan karena Junlin, dia pun udah jadi korban. Junlin menatap si komandan tajam dan pelan-pelan bilang bahwa si serigala abu-abu pasti lagi ngerencanain sesuatu yang besar. Kalau enggak,
Gak mungkin mereka segila ini culik anak-anak sampai dobel kuota. Si komandan yang udah pasrah langsung sujud. Dia ngaku kalau Tuan Gunung lagi ulang tahun dan mereka diperintah buat nyari lebih banyak anak-anak buat persembahan. Dia sendiri kewalahan karena jumlahnya keterlaluan. Tapi Muronghai gak bisa terima. Hanya untuk satu kota ini aja mereka minta 800 anak. Gimana dengan 35 kerajaan lainnya? Jumlahnya bisa ribuan. Dia teriak penuh amarah. Bilang semua pengikut Gunung Gantung pantas mati. Komandan pengkhianat makin ketakutan. Dia ngaku bahwa Gunung Gantung punya kekuatan dan backing politik. Gak ada yang berani ngelawan. Katanya ini bukan salah dia, cuma ikut perintah aja. Tapi Junlin gak beli alasan murahan itu. Dia angkat jarinya dan siap menjentikkan. Menyuruh si komandan buat nyusul para monster yang dia bela. Seketika, suara jentikan itu terdengar. Ledakan energi menghempas si komandan jauh ke belakang. Saat dia terbang, matanya melotot. Di depan sana, Kun udah siap buka mulut buat menyantapnya. Panik total. Dia cuma bisa menjerit dalam hati. Minta ampun sejadi-jadinya. Di saat yang sama, suara notifikasi sistem masuk ke kepala Junlin. Misi baru terbuka. Hancurkan roh serigala abu-abu dan dapatkan hadiah spesial. Junlin cuma senyum tipis dan dalam hatinya berkata, misi ini datang tepat waktu. Kebetulan banget. Dia juga udah niat mau ngeratain para binatang itu. Junlin langsung nunjuk ke arah Muronghai. Nanya apakah dia bisa jadi pemandu ke Gunung Hanging. Muronghai pun nunduk dalam-dalam sambil makasih karena Junlin udah nyelamatin warga dari bencana. Buat dia, Junlin udah kayak pahlawan sejati. Tapi Junlin sendiri malah kayak gak nyaman denger disebut pahlawan. Dia nyeletuk pelan, bilang udah lama banget gak denger julukan itu. Sambil menjentikan jarinya. Suara jentikan jari itu langsung bikin Ahkun turun ke tanah, siap tempur. Muronghai yang ngeliat wujud asli Ahkun langsung melongo. Itu bukan makhluk biasa. Punggungnya luas banget dan dihiasi taman indah kayak dunia dongeng. Muronghai makin kagum. Terus dia nanya siapa nama Junlin. Saat Junlin jawab dengan santai, Ye Junlin dari Sekte Suantian. Muronghai langsung sadar sesuatu. Nama itu terlalu familiar. Dan tiba-tiba kepalanya dipenuhi pertanyaan. Bukankah Ye Junlin itu iblis berambut putih yang dijuluki dewa pembantai? Tapi kenyataannya beda jauh banget sama rumor. Jadi siapa yang sebenarnya jahat di dunia ini? Para biksu suci atau si iblis yang bunuh para penjahat? Di tempat lain, tepatnya di markas Gunung Hanging yang ada di wilayah timur, seorang pria brutal lagi lahap makan daging sampai ke tulangnya. Dia adalah penguasa Gunung Hanging, roh serigala abu-abu, dengan kultivasi di tahap puncak body integration. Dia nanya ke anak buahnya soal progres operasi. Salah satu bawahannya yang merupakan Raja Ayam 5 Warna, salah satu dari 3 pelindung agung di tahap transformasi dewa, lapor kalau sebentar lagi anak-anak buah mereka bakal balik. Dalam 5 hari pas pesta ulang tahun sang penguasa, mereka bakal berhasil kumpulin 66.666 anak laki-laki dan perempuan. Yang lain, Raja Sapi Merah, ikut nimbrung sambil bawa tengkorak berdarah, yakin semuanya bakal lancar. Dan si Raja Babi Liar, cuma mikirin betapa lezatnya daging empuk yang bakal mereka santap. Roh serigala abu-abu ngakak sambil ngucapin Amitabha dengan nada creepy. Menurut dia, lebih dari 60.000 jiwa segar itu bakal bersatu dengan Buddha. Menurut versinya sendiri yang super gelap. Tapi tiba-tiba, telinga serigalanya berdiri. Ada aura menakutkan yang mendekat, bikin dia refleks berdiri dan teriak marah. Tanpa nunggu lama, dia perintahkan ketiga pelindungnya buat ikut, dan mereka langsung terbang melesat keluar markas. Di luar Gunung Hanging, Ahkun melayang santai ke arah tempat itu. Dari atas punggung Ahkun, Muronghai nunjuk ke bawah, bilang ke Junlin bahwa disitulah sarang para siluman Gunung Hanging. Junlin cuma menatap ke bawah dan bilang pelan, mulai hari ini Gunung Hanging bakal jadi sejarah. Dia juga nyadar, selama perjalanan, Ahkun udah banyak makan dan udah naik ke tahap tribulation. Dari bawah, roh serigala abu-abu bareng 3 pelindung agungnya muncul, berteriak nanya siapa yang berani menyerbu tempat mereka. Tapi Junlin tenang banget. Dia ngasih perintah ke Ahkun dengan penuh percaya diri, nyuruh makhluk raksasa itu buat nunjukin pada mereka semua seperti apa bentuk asli Raja Iblis sejati. 4 siluman itu langsung kaget. Raja Ayam sampai nanya ke Mountain Lord bingung luar biasa. Raja Sapi juga ikut panik. Dan sebelum mereka bisa ambil napas, Ahkun ngeluarin serangan dahsyat. Hempasan angin yang langsung bikin tubuh mereka seolah dihancurkan dari dalam. Mereka semua muntah darah, mental jauh,
dan nabrak pegunungan di bawah yang langsung runtuh. Muronghai cuma bisa bengong. Satu serangan, dan Gunung Hanging lenyap. Itu beneran kunpeng legendaris. Tapi si roh serigala belum mati. Dengan tubuh penuh darah, dia nekat ngelotot ke atas dan teriak penuh dendam. Ternyata itu adalah binatang buas di tahap tribulation. Mereka semua terlalu meremehkan kekuatan musuh, dan sekarang tinggal nunggu nasib buruk nyamperin. Meski tubuhnya udah penuh luka kayak habis kelindes truk, roh serigala abu-abu masih sok jago. Dia naruh dua jarinya di dahi dan ngumbar status. Katanya udah 2 abad dia jadi penguasa wilayah barat, ditopang penuh sama kuil gantung. Bahkan raja-raja pun katanya nggak berani macem-macem sama dia. Tapi baru juga pamer, langit langsung meledak cahaya keemasan. Satu sosok biksu tua muncul dari langit. Auranya kayak dewa turun gunung. Tangannya menyatu di depan dada, tubuhnya menyala kayak lampu LED mahal. Roh serigala langsung ngerasa di atas angin. Dia merasa aman banget. Bahkan sempet ngatain Junlin karena berani ngeledek dia, meski udah jelas ada backingan dari kuil gantung. Tapi biksu tua itu nggak pakai basa-basi. Matanya langsung terbuka, dan dari tangannya muncul telapak emas raksasa yang langsung ngehajar ke arah Junlin. Xiao Li yang ngeliat serangan itu malah senyum-senyum. Menurut dia, serangan itu bener-bener ngandung aura kultivator puncak tribulasi, bukan level ecek-ecek. Dia makin penasaran sama kuil gantung yang bisa ngeluarin ancaman kayak gini. Di sisi lain, Muronghai mulai panik. Dalam hati, dia ngerasa kalau kekuatan segede itu aja cuma ilusi dari kepala biara, berarti kemampuan asli, orangnya pasti jauh lebih hedan. Dia mulai ragu, bisa nggak Junlin nahan serangan itu? Xiao Hong juga ikut gugup. Dia sendiri udah ada di tahap puncak tribulasi, tapi buat nahan serangan kayak gitu aja dia ngerasa belum tentu bisa. Dia makin penasaran gimana Junlin bakal ngadepin situasi ini. Sementara mereka semua tegang, Junlin malah nyantai banget. Dia cuma senyum kalem, kayak lagi ngelihat bocah ngambek. Dalam hati dia udah nyadar kalau musuhnya ini dilindungi biksu-biksu iblis. Dengan satu tangan doang, Junlin langsung nangkis telapak emas raksasa itu. Tabrakan energi dari 2 kekuatan itu bikin ledakan gede di langit. Bola energi mengamuk kayak badai mau turun. Roh iblis abu-abu yang tadinya sombong, sekarang shock berat. Dia bener-bener nggak percaya kalau ilusi kepala biara puncak tribulasi bisa ditahan semudah itu. Dalam hatinya, dia mulai panik. Ngerasa Junlin ini bisa aja lebih kuat dari yang dia kira. Tapi anehnya, dia nggak bisa ngerasain kultivasi Junlin sama sekali. Kayak ngelawan makhluk yang udah nggak bisa dijangkau logika. Nggak nunggu lama, roh iblis abu-abu sama ketiga pelindungnya langsung nyungsep di tanah, sujud minta ampun. Mereka ngemis-ngemis, ngaku nggak tahu apa-apa, minta dimaafin karena udah berani ngelawan. Junlin cuma senyum kalem, nyindir santai kalau mereka bikin markas pas banget di jalannya. Roh iblis itu langsung panik, dan janji bakal cabut saat itu juga, nggak bakal balik-balik lagi. Junlin nanya lagi, kali ini nadanya agak geli, apa dia mau balik ke kuil gantung? Si roh iblis langsung mengiyakan. Dan bahkan nawarin buat ngenalin Junlin ke kepala biara, pura-pura sok akrab demi nyelamatin diri. Tapi di dalam hati, dia masih nekat. Dia pikir sekarang Junlin pasti bakal mikir 2 kali karena tahu dia punya koneksi ke kuil gantung. Sayangnya, Junlin gak sebodoh itu. Dia justru bilang kalau dia emang udah pengen mampir ke kuil gantung dari dulu. Ajakannya disambut senyum palsu penuh kepalsuan dari roh serigala, yang dalam hati sebenarnya masih penuh dendam. Dia yakin begitu nyampe sana, Junlin bakal dikubur hidup-hidup. Tapi ya, harapan tinggal harapan. Sebelum sempat melangkah lebih jauh, kepala si roh serigala langsung melayang, dipenggal tanpa ampun. Matanya melotot nggak percaya, darah mengalir deras dari lehernya. Junlin masih kalem. Dia nunjuk jenazah roh serigala dan bilang pelan, dia nggak pernah janji bakal nganterin dia hidup-hidup. Abis itu, Junlin nyuruh murid ketiganya, Xiao Li, buat beresin kepala musuh itu. Katanya cocok banget buat dijadiin hadiah buat kepala biara. Xiao Li dengan semangat langsung nurut, sambil bawa kepala itu kayak bawa oleh-oleh. Junlin lalu noleh ke Muronghai dan ngasih instruksi buat nyelamatin anak-anak yang tersisa. Muronghai langsung membungkuk hormat, berterima kasih sepenuh hati atas bantuan Junlin yang udah nyelamatin mereka semua. Tiba-tiba, sistem muncul dan ngumumin kalau misi di Gunung Gantung udah kelar. Hadiahnya pun gak main-main, sebuah artefak mistik tingkat 9. Pedang Changyuan. Senjata kuno yang kekuatannya bisa tumbuh seiring kultivasi penggunanya. Junlin ngelihat pedang barunya itu dengan penuh rasa penasaran.
Katanya sih punya kekuatan yang gak terbayangkan. Dan Junlin gak sabar buat ngetes betapa seremnya kekuatan itu. Sementara itu, di tempat yang jauh, tepatnya di Provinsi Buddha, wilayah timur, negara Tanah Suci, ada Gunung Fantuo. Di puncak gunung itu berdiri megah kuil gantung. Seorang biksu terlihat sedang naik ke puncak, lalu masuk ke kuil dan membungkuk di hadapan seorang pria tua. Dia melapor kalau majelis Dharma sebentar lagi dimulai dan semua murid udah siap. Orang tua itu adalah Kepala Biara Shuyun, kultivator tingkat puncak tribulasi. Sambil bermeditasi dan menggerakkan tasbihnya, dia mengangguk pelan dan menyuruh si biksu buat pergi. Dalam keheningan itu, Shuyun bergumam dalam hati. Dia baru sadar kalau jejak pelacakan yang dia tanam di tubuh roh iblis udah lenyap. Dia mulai curiga karena cuma sedikit kultivator yang mampu ngelakuin itu di seluruh provinsi Buddha. Tapi ya, dia mikir si iblis itu emang udah waktunya mati. Karma buruknya emang segitu parah. Meski begitu, Shuyun tetap khawatir. Dia cuma berharap orang yang udah ngelakuin ini nggak bikin keributan besar. Karena kalau sampai tersebar, nama baik kuil bisa rusak. Pelan-pelan dia berdiri, keluar dari ruangan, dan menatap langit biru. Dalam hatinya, dia ngeluh soal nasib buruk kuil gantung belakangan ini. Salah satu tetua mereka, Randeng, juga baru aja mati misterius. Dia berencana buat ngatur ulang para biksu setelah majelis selesai, karena jelas-jelas ada yang udah mulai keluar jalur. Di sisi lain kuil, 3 sosok sedang menaiki tangga menuju Hanging Temple. Di depan ada sang pangeran mahkota dari negara Tanah Suci, yang lagi ngerasa tercerahkan abis dengar khotbah kepala biara kemarin. Dia ngerasa pemahamannya soal tubuh emas Buddha makin dalam, kayak upgrade level kultivasi gratisan. Di belakangnya, sang pangeran kedua juga ikut sotoy, bilang kalau sekarang dia pede bisa ngelawan kaisar iblis. Tapi sambil merem, dia juga ngaku kalau masih kalah jauh dibanding kakaknya. Putri Mingyue yang ikut bareng mereka cuma senyum-senyum aja. Dia nyentil si adik pangeran itu, ngebahas gimana dia pernah bilang mantra 6 karakternya udah level dewa dan bisa nindih iblis. Tapi si pangeran kedua langsung panik, ngeles sana-sini, ngaku kalau itu cuma bualan adik perempuannya. Si pangeran mahkota malah makin semangat, ngajak sparring begitu balik ke istana. Si adik dengan ekspresi awkward campur takut cuma bisa jawab sekenanya. Mereka terus naik, sambil ngobrolin acara ulang tahun raja yang tinggal 2 bulan lagi. Putri Mingyue berharap bisa dapat pencerahan baru dari Dharma Assembly ini biar bisa nyenengin ayahnya pas acara nanti. Sementara itu, di dalam kuil, Kepala Biara Shuyun lagi ngasih khotbah penuh makna, ngebahas gimana para makhluk hidup, entah lahir dari telur, rahim, kelembaban, atau transformasi, semuanya harus dituntun ke nirwana. Tapi suasana khidmat itu langsung buyar. Kepala Biara Shuyun tiba-tiba ngerasa ada yang aneh dan langsung membuka matanya. Dan bener aja, Junlin bareng 2 muridnya, Xiao Hong dan Xiao Li, melompat masuk dari balik dinding kuil. Para biksu langsung panik, berdiri, dan marah-marah karena tempat suci mereka dimasuki sembarangan. Mereka ngerasa agama Buddha udah dilecehkan. 3 bangsawan tadi yang baru sampai juga langsung dibuat bingung. Putri Mingyue sampai nyeletuk dalam hati, ngerasa Junlin gila karena nekat bikin ribut di tempat sekelas Hanging Temple. Junlin tetap santai, malah ngelempar sesuatu ke tengah-tengah jemaat. Ternyata itu palang nama kuil. Langsung pecah berantakan di depan mereka. Para biksu langsung ngamuk, ngerasa itu penghinaan maksimal. Tapi Junlin gak peduli. Dia nyindir keras-keras, bilang kalau Hanging Temple itu cuma munafik yang ngumpet di balik wajah Buddha. Dia niat banget buat buka topeng mereka hari itu juga biar semua dunia lihat wajah asli mereka. Xiao Li langsung pasang mode siap tempur begitu para biksu nyerbu ke arah mereka. Matanya nyala merah, dan dia ngibasin pedangnya sekali, ngeluarin tebasan aura merah gelap yang bikin tanah belah. Para biksu langsung terpental mundur. Pangeran mahkota sampai geleng-geleng, ngerasa kaget banget lihat intensitas pedang itu. Katanya, ini orang jelas bukan kultivator kaleng-kaleng. Sementara Putri Mingyue malah terpukau kayak nonton idol, nyebut Junlin keren banget. Kepala Biara Shuyun yang dari tadi diem aja akhirnya turun tangan. Dia terbang dengan aura Buddha emas menyala yang bikin atmosfer langsung beda. Dia ngeliatin Junlin dan murid-muridnya dari atas, kayak dewa ngeliatin manusia. Dengan senyum sopan, Shuyun nyapa mereka, nanya baik-baik apa alasan mereka datang dan kenapa sampai ngerusuh gitu. Tapi Junlin cuma balas dengan senyum sinis dan sindiran. Dia anggap Shuyun cuma aktor ulung yang jago banget jaga image. Shuyun tetap tenang, nyoba ngajak diskusi damai,
Dia bilang semuanya harus diselesaikan dengan akal sehat, dan minta Junlin kasih penjelasan logis atas ulahnya. Tapi Junlin malah bilang, "Oke, ini alasanku." Dari belakang, Xiaoli maju sambil ngeluarin kristal perekam. Rekaman itu langsung muter, nampilin kejadian waktu Master Randeng ketemu sama Junlin palsu, dan ngerencanain buat ngebantai para kultivator lain. Para biksu langsung panik. Mereka ngenalin wajah Randeng dan langsung bisik-bisik, ngerasa rekaman itu jadi bukti keterlibatan Junlin. Bahkan Suyun sendiri mulai mikir kalau ada kaitan antara Junlin dan kematian Randeng. Tapi yang bikin mereka makin shock, isi rekamannya malah nunjukin fakta sebaliknya. Randeng yang mereka kira bakal ngelawan Junlin, malah kerjasama dan mulai nyerang para kultivator nggak bersalah. Putra mahkota langsung shock total. Nanya dalam hati kenapa biksu kayak Randeng malah nyerang orangnya sendiri. Putri Mingyue juga nggak kalah kaget lihat dia bersekongkol sama Junlin palsu. Shuyun mulai gelisah, sadar kalau semua ini direkam dan nggak bisa disangkal. Para biksu yang tadinya bangga malah mulai panik. Suasana langsung berubah total. Rekaman terus berjalan, sampai akhirnya nunjukin momen Junlin asli datang, nyelamatin para praktisi dari pembantaian Randeng. Orang-orang yang nonton rekaman itu mulai sadar, ternyata Junlin bukan penjahatnya di sini. Justru dia yang nyelamatin orang-orang dari pengkhianatan seorang tetua Hanging Temple. Junlin tetap berdiri tenang, matanya tajam, nunggu jawaban dari pihak kuil. Dalam hatinya, dia udah siap ngelihat gimana kuil gantung bakal coba muter balik semua ini. Tapi kali ini, mereka nggak punya tempat buat sembunyi. Situasi makin panas. Putra mahkota langsung sigap melindungi adik perempuannya, Putri Mingyue, suruh dia berlindung di belakangnya. Tapi Putri Mingyue masih belum ngerti kenapa harus waspada. Soalnya menurut dia, Ye Junlin tuh pahlawan yang udah nyelamatin para kultivator. Tapi sang kakak ngerasa ada yang janggal, dan milih buat nunggu dan ngamatin dulu. Sementara itu, kepala biara Shuyun makin gelisah. Dalam hati, dia nggak nyangka Randeng bisa beneran tewas di tangan Junlin. Tapi sekarang, yang paling penting buat dia adalah nyelamatin reputasi biara gantung. Shuyun pun maju dan nunjuk Ye Junlin dengan tuduhan berat. Katanya Junlin udah memanipulasi permata rekaman buat nyebarin fitnah ke Randeng, dan itu semua cuma akal-akalan murahan buat ngerusak nama baik biara. Tapi Junlin tetap tenang, malah lempar kepala roh serigala abu-abu ke arah Suyun, kayak ngasih oleh-oleh. Kepala itu jatuh persis di depan kaki Suyun. Dia langsung melongo, gak bisa berkata-kata, tapi Junlin gak berhenti di situ. Dia nyindir Suyun habis-habisan. Katanya dia udah bawa pulang hewan peliharaan kesayangan, biara dan nunggu ucapan terima kasih. Suyun tetap ngegas, bilang dia gak ada hubungan sama sekali sama roh jahat itu. Tapi Junlin langsung ngebongkar semuanya. Lewat rekaman, diperlihatkan gimana roh serigala abu-abu itu manggil Suyun buat minta perlindungan. Dan, lebih parahnya lagi, Junlin ngasih tahu kalau makhluk jahat itu udah bertahun-tahun nyiksa warga di Tanah Barat sambil bawa-bawa nama biara gantung. Bahkan, biara secara diam-diam ngirim orang buat beresin keluhan rakyat biar gak nyebar. Kerumunan langsung mulai curiga. Ada yang bilang mereka ingat kalau biara emang pernah punya serigala abu-abu. Bahkan ada yang dengar kabar soal penculikan anak-anak atas nama biara. Lalu satu pria dari kerumunan berdiri dan bikin suasana makin panas. Dia mengaku sebagai tetua dari sekte pengrajin surgawi dan bersumpah atas kehormatan sektenya kalau rekaman itu asli. Gak ada satupun bagian yang dimanipulasi, semua yang ditampilkan adalah kebenaran. Pangeran kedua pun ikut buka suara. Menurut dia, sekte nomor 1 di negeri Tanah Suci gak mungkin asal ngomong. Bahkan putra mahkota sendiri mulai goyah, mengakui kalau dengan bukti dan kesaksian kayak gitu, gak ada lagi ruang buat keraguan. Putri Mingyue kelihatan syok berat. Dia nggak nyangka kalau sosok suci kayak Shuyun ternyata busuk sampai ke akar. Kerumunan langsung meledak. Ada yang nyumpah-nyumpah, ada yang panik, ada juga yang mulai mempertanyakan semuanya. Mereka ngerasa dikhianati sama pemuka agama yang selama ini mereka hormati. Junlin dengan tenang tapi penuh tekanan, bilang kalau masih ada yang ragu, silakan cek langsung ke Tanah Barat. Bukti yang dia tunjukin bukan karangan, itu fakta. Lalu dia teriak keras, nuduh Shuyun sebagai serigala berbulu biksu. Dia bilang tahtanya bukan didasari air suci, tapi darah dan air mata anak-anak yang tak bersalah. Bahkan mantra Amitabha yang diulang ribuan kali gak akan bisa menyelamatkan jiwa-jiwa yang udah dikorbankan. Putra mahkota sampai gemetar, gigi bergemeletuk. Dia sadar kalau selama ini dia buta. Dan dengan marah, dia nyebut semua ini sebagai aib, gak cuma buat agama Buddha, tapi buat seluruh dunia.
Kerumunan makin brutal. Mereka teriak-teriak ngusir Suyun, bilang dia nggak layak jadi biksu dan harus angkat kaki dari wilayah timur. Suyun akhirnya nggak tahan juga. Tasbih yang melilit di tangannya langsung dihancurkan. Aura emas meledak dari tubuhnya. Dengan suara keras, dia membentak semua orang buat diam. Suaranya mengguncang seluruh gunung, bikin telinga para pengunjung berdarah. Mereka teriak-teriak kesakitan, darah ngalir dari mata, hidung dan mulut. Junlin dengan cepat angkat tangan dan membentuk pelindung berwarna biru buat ngelindungin kerumunan di belakangnya. Putra mahkota pun langsung menahan Putri Mingyue yang juga terluka, dan dia dengan tulus mengucapkan terima kasih pada Junlin. Pangeran kedua juga kaget setengah mati. Dia sadar serangan suara itu hampir ngebunuh mereka. Menurut dia, itu jelas-jelas upaya buat membungkam semua saksi. Tanpa pikir panjang, dia ngajak saudara-saudaranya buat ngelaporin kejadian ini ke ayah mereka. Kerumunan makin panik, pada teriak-teriak supaya cepet kabur karena kepala biara udah gila. Tapi sebelum mereka bisa ngelangkah keluar, Suyun ngeluarin aura emas yang lebih besar lagi, lalu munculin lonceng emas raksasa dari langit. Lonceng itu turun dan nutupin seluruh area gunung, ngejebak semua orang di dalam. Orang-orang panik, nanya ke Suyun apa yang dia lakukan. Tapi Suyun, dengan mata menyala emas dan simbol Buddhis bersinar di belakangnya, cuma ngangkat tangan dan melafalkan Amitabha, kayak lagi berkhotbah. Dia bilang ke semua orang kalau hari ini, majelis Dharma di kuilnya diserang oleh Iblis Ye. Dia dan para biksu, serta kultivator pemberani, udah berusaha keras buat membunuh iblis itu. Sayangnya, banyak yang gugur dalam pertempuran suci ini. Lalu, dia mengakhiri khotbahnya lagi-lagi dengan Amitabha. Tapi satu pengunjung gak tahan. Dia langsung nunjuk Suyun dan teriak, bilang kalau tindakan Suyun hari ini cuma akan menghancurkan reputasi biara gantung sendiri. Di tengah situasi makin panas, Junlin cuma ngasih senyum tipis penuh sindiran. Dalam hati dia nyengir, mikir kalau para biksu dari kuil yang sama dengan Randeng, ya emang busuk semua, gak beda jauh lah. Putra mahkota makin emosi, langsung nuding ke arah murid-murid kuil gantung, nanya apakah mereka juga niat ngebela Suyun. Tapi murid-murid itu udah kayak robot cuci otak. Mereka teriak kompak, bilang semua yang abot Suyun lakuin tuh demi kuil gantung, dan mereka nggak akan ngelawan cuma karena omongan si Iblis Ye. Mereka bahkan sampai bersumpah bakal bela kuil itu sampai titik darah penghabisan. Di belakang, Putri Mingyue yang masih lemah mulai sadar kalau para biksu itu udah dibutakan sama doktrin Suyun. Dia nyebut kakak-kakaknya dengan penuh rasa cemas, sadar kalau otak mereka udah dicuci habis. Putra mahkota yang udah nggak punya pilihan lain, akhirnya nentuin langkah. Satu-satunya cara ya cuma nekat lawan balik dan kabur. Sementara itu, Junlin udah malas debat. Dia langsung nyuruh murid pertamanya, Xiao Hong, buat maju. Cewek itu udah nyiapin api di kedua tangannya, walau sambil ngedumel karena ngerasa terus-terusan disuruh jadi tumbal. Suyun, dengan mata yang sekarang berubah jadi merah menyala, langsung nuding ke Xiao Hong dengan ekspresi ngamuk. Dia nganggep kehadiran Xiao Hong pas banget buat dijadiin korban tumbal buat memperkuat formasi pelindung. Tapi Xiao Hong ogah disetir begitu aja, dan tanpa basa-basi langsung nyolot balik. Di sisi lain, jauh di bawah kaki Gunung Fantuo, suara ledakan gede bikin warga sekitar geger. Pelindung gunung dari kuil gantung aktif, tanda kalau tempat itu lagi diserang. Mereka panik, karena siapapun yang berani nyerang kuil gantung sama aja ngajak ribut seluruh ajaran Buddha. Sementara itu, di ibu kota negeri Tanah Suci, salah satu prajurit buru-buru melapor ke kaisar soal kejadian di kuil gantung. 3 pewaris kerajaan masih terjebak di dalam. Tanpa pikir panjang, sang kaisar langsung perintahkan seluruh pasukan pertahanan kota buat berangkat ke Gunung Fantuo. Tapi, gak semua prajurit bisa dipercaya. Salah satu dari mereka malah masuk ke ruangan gelap, buka token misterius dengan aura ungu hijau, dan sambil menyeringai dia bilang kalau waktunya udah tiba. Jelas-jelas ada yang main 2 kaki di balik layar. Kembali ke pertempuran, Xiao Li lagi sibuk nahan serangan para biksu, dan dia mulai frustrasi sama formasi pelindung yang dipasang Suyun. Sementara Xiao Hong malah senyum licik, nganggep formasi Buddha Cage itu kayak mainan anak kecil buat dia. Suyun gak terima dilecehkan, langsung ngeluarin telapak tangan emas bersinar buat nyerang dengan teknik Dharma Palm. Xiao Hong gak mau kalah, langsung balas dengan teknik api miliknya, Golden Crow Blazing Sun Art. 2 kekuatan itu tabrakan hebat di udara, nyiptain ledakan terang dan panas luar biasa. Tapi Suyun belum selesai. Kali ini dia ngeluarin api berwarna ungu.
teknik Nine Hells Karma Fire. Dia ngejek teknik api Xiao Hong dan mau ngebandinginnya sama api neraka Buddha versi dia. Xiao Hong ngeluarin api merahnya sendiri, Vermilion Phoenix Infernal Flame. Tapi api Suyun lebih dominan, mulai makan api Xiao Hong dikit demi dikit. Xiao Hong jadi makin kesal, ngerasa jijik karena api itu punya energi dari dunia bawah. Dia nuduh Suyun udah bersekutu sama kaum kegelapan, tapi masih ngaku-ngaku biksu suci. Suyun malah senyum jahat, merasa bangga. Menurut dia, ini justru bukti ajaran Buddha sejati yang membakar semua kebusukan di dunia. Tiba-tiba, dari langit di luar formasi pelindung kuil, sesosok raksasa muncul. Ah Kun, seekor kunpeng kuno, langsung melesat ke arah pelindung kuil dengan kecepatan gila. Suyun panik bukan main, dia kenal makhluk itu. Kunpeng tingkat Tribulation, dan dia langsung curiga semua ini lagi-lagi ulah Ye Junlin. Ah Kun nembakin nafas biru terang ke arah pelindung kuil, dan dari punggungnya muncul dua murid Junlin lainnya, Xiao Shi dan Xiao Hei. Xiao Shi dengan semangat teriak dari atas, bilang mereka datang buat bantu senior dan master mereka. Tapi Suyun pede banget, ngerasa Kunpeng kayak, ah Kun gak mungkin bisa ngehancurin formasi pelindung yang udah disiapin. Xiao Hong malah senyum santai, kayak ngetawain rasa percaya diri Suyun barusan. Lalu tanpa buang waktu, Xiao Shi dan Xiao Hei juga ikutan nyerang pelindung kuil. Xiao Shi ngeluarin serangan kuning terang, sedangkan Xiao Hei pakai aura hijau yang brutal. Tiga kekuatan beda jenis langsung nyeruduk pelindung kuil secara bersamaan. Dari dalam formasi, Suyun mulai panik. Dia heran, gimana bisa pelindung sekuat itu mulai retak. Apalagi, sekarang bukan cuma si Ye Iblis yang setingkat Tribulation, tapi murid-muridnya juga ternyata udah nyentuh level itu. Serangan demi serangan terus menghantam tanpa henti, sampai akhirnya formasi pelindung runtuh dan bolong gede terbuka. Orang-orang di dalam langsung panik, pada lari sambil teriak-teriak histeris. Putra mahkota nggak buang waktu, dia langsung narik Putri Mingyue buat kabur bareng. Tapi Suyun nggak tinggal diam, dia ngibasin lengannya, nyerang ke arah para pengunjung yang lari sambil maksa mereka buat balik. Dalam kepanikan, dia teriak bahwa nggak ada satupun yang boleh kabur. Serangan mematikan yang tadinya mengarah ke putra mahkota dan adik-adiknya tiba-tiba terhenti di udara, lalu hancur berantakan sebelum sempat menyentuh mereka. Ternyata Junlin muncul tepat waktu, menghancurkan serangan itu pakai tekniknya sendiri. Sambil senyum santai, dia kelihatan kayak lagi nikmatin tontonan drama. Sementara itu, Suyun makin kebakar emosi. Dalam hati dia panik banget. Kalau para saksi mata ini lolos dan nyebarin berita keluar, reputasi kuil gantung bakal hancur lebur. Nama baiknya yang udah dibangun puluhan tahun bisa lenyap dalam semalam. Nggak mau ambil risiko, dia langsung ngeluarin aura emas terang dari langit dan perintahkan semua murid kuil gantung buat ngejar siapapun yang kabur. Nggak boleh ada yang lolos, titik. Anak-anak kuil gantung pun nurut tanpa tanya, langsung ngegas. Di sisi lain, Junlin juga ngasih instruksi ke para muridnya. Dia minta mereka buat jagain para kultivator yang lagi kabur, dan murid-muridnya langsung bergerak cepat. Xiao Shi dan Xiao Hei muncul naik Ah Kun, siap tempur. Xiao Hei langsung ngelempar serangan akar-akar hijau dengan gaya elegan, sementara Xiao Shi yang agak cupu dalam bertarung, tetap nekat nyerbu pakai tangan kosong. Sementara itu, putra mahkota dan dua adiknya udah berhasil turun gunung, balik ke wilayah kekaisaran. Sesampainya di sana, mereka disambut para prajurit. Salah satu dari mereka langsung ngasih selamat sambil nunduk hormat, mikir kalau kuil gantung barusan diserang iblis. Tapi putra mahkota langsung meledak, bukan diserang iblis, tapi kepala biksunya sendirilah yang jadi biang kerok. Dia minta berita ini segera disampaikan ke kaisar. Balik lagi ke kuil gantung, aura Suyun makin menggila. Tapi Junlin di bawah malah tetap nyantai, ngeledek kalau Suyun bahkan belum bisa ngalahin satupun muridnya. Dia nyaranin mendingan nyerah aja sekalian minta maaf. Suyun gak tinggal diam. Dia balas dengan nada sinis, bilang Junlin cuma mimpi. Dia yakin fondasi kuil gantung gak akan runtuh, cuma gara-gara keributan segini. Dalam hati, dia sebenarnya nunggu bala bantuan. Dengan kekacauan sebesar ini, harusnya mereka udah datang. Tiba-tiba, dari dalam kuil, terdengar suara lantang nanya siapa yang berisik. Aura kuning terang muncul dari dalam, dan Suyun langsung ngelapor sambil minta bantuan. Dia memohon agar kedua orang suci turun tangan buat menumpas Junlin dan melindungi kuil. Junlin sih gak kaget, dia malah nyengir santai.
Dan benar aja, dua pusaka kuat langsung meluncur ke arahnya. Satu tongkat dan satu cakram. Dua-duanya dikuasai aura merah menyala. Para biksu yang ngeliat langsung bersorak. Tongkat penakluk iblis dan gelang Vajra udah muncul. Kedua orang suci udah turun gunung. Tapi Junlin gak panik. Dia cuma ngangkat dua jari, ngumpulin energi, terus bikin pelindung kecil. Cuma modal itu doang. Dua pusaka suci itu langsung mental balik ke pemiliknya. Ternyata yang punya tongkat adalah Laozang Longxiang dan yang punya cakram adalah Laozang Qingjing, dua dari tiga suci kuil gantung. Keduanya berada di puncak dunia penyeberangan bencana, level kultivasi yang cuma segelintir orang bisa capai. Qingjing turun tangan duluan nanya dengan dingin, siapa yang berani-beraninya bikin rusuh di tanah suci Buddha? Reaksi para murid langsung pecah. Mereka kagum, panik, sekaligus senang karena bisa lihat dua tokoh legendaris yang udah ribuan tahun menghilang. Sejak kecil mereka cuma dengar kisah heroik mereka, dan sekarang bisa lihat langsung di depan mata. Suyun, yang tadinya udah mau putus asa, sekarang sumringah lagi. Dia merasa kemenangan udah di tangan. Dengan sopan dia nyapa kedua leluhurnya, dan bilang kalau dia terpaksa ganggu meditasi mereka karena situasinya darurat banget. Dalam hati, dia bahkan sempat mikir tadi hampir tewas dan nyusul sang Buddha. Longxiang langsung tanya siapa yang bikin Suyun jadi berantakan begini. Qingjing juga ikut nambahin, heran kok bisa formasi pertahanan gunung sampai aktif. Situasi kayak gini belum pernah kejadian sebelumnya. Mereka nuntut penjelasan. Suyun langsung nunjuk Junlin. Dia nuduh Junlin sebagai Ye si iblis, biang keladi kekacauan di timur. Menurutnya, Junlin pakai trik kotor buat memfitnah kuil dan provokasi massa buat ngancurin tempat suci mereka. Dia ngaku udah bertarung mati-matian buat ngelindungi kuil. Para murid biksu juga ikutan koar-koar. Mereka bilang Junlin udah bunuh tetua dari sekte Yuhua dan Juyang dan sekarang dia coba hancurin kuil gantung. Mereka mohon kedua suci buat turun tangan. Junlin tetap cool. Dia cuma ngangkat tangan dan ngasih senyum sindiran. Menurutnya, cara Suyun muterbalikan fakta tuh kelas dewa. Dia bilang dirinya justru lagi nolongin para kultivator supaya bisa kabur, tapi sekarang malah difitnah kayak penjahat yang mati tanpa jejak. Suyun makin ngamuk. Dia teriak dan bersumpah bakal melenyapkan Junlin demi menjaga kuil gantung. Dia mulai bentuk segel dengan dua tangan, matanya bersinar emas. Lalu dia ngajak kedua sesepuh buat gabung menyerang. Dari bawah tanah, tiba-tiba muncul senjatanya, tongkat biksu legendaris Hakkara yang langsung dia genggam erat. Para murid langsung geger lagi. Mereka semua tahu itu adalah pusaka tertinggi dari tiga pusaka besar kuil gantung, tongkat penembus langit. Artefak misterius tingkat 9 yang cuma muncul di saat genting. Longxiang langsung maju duluan. Ayunan tongkatnya bener-bener brutal, penuh aura panas membara. Dia ngeluarin jurus pamungkasnya, teknik tongkat penakluk iblis. Di sisi lain, Qingjing gak mau ketinggalan. Dia juga ikut serang Junlin dari arah berbeda. Dan dari depan, Suyun pun maju, bikin Junlin dikepung dari tiga arah sekaligus. Tiga biksu legendaris nyerbu bareng-bareng, niat banget buat ngehabisin Junlin. Tapi Junlin santai aja. Dengan gaya enteng, dia angkat tangan dan ngeluarin senjata barunya, pedang jurang biru. Senjata kelas atas, artefak misterius tingkat 9. Buat dia, senjata kayak gitu bukan sesuatu yang luar biasa, kayak biasa aja. Sekali tebas, ketiga biksu tua itu langsung terpental. Suyun kaget setengah mati. Dia nggak nyangka Junlin juga punya artefak sekeren itu. Tapi Junlin tetap tenang, malah sengaja pamer. Katanya, itu baru permulaan. Dia masih punya banyak harta yang bahkan gak bisa diimpikan sama Suyun. Meski begitu, dalam hati, Junlin sedikit kesel. Pedangnya keren sih, tapi dia gak punya teknik pedang yang pas. Tapi kayak bisa baca pikiran. Sistemnya tiba-tiba muncul ngasih notifikasi kalau ada hadiah yang bisa diambil di kuil gantung. Junlin sempat curiga, kok baru muncul sekarang? Jangan-jangan hadiahnya sempat ditahan. Ternyata, sistem ngasih kejutan gila. Dia dapat teknik pedang super op, jurus pedang pemusnah dewa. Junlin langsung senyum tajam, siap nunjukin jurus barunya. Aura mengerikannya nyebar ke seluruh area, bikin ketiga biksu tua langsung ngerasa tertekan berat. Mereka teriak panik, auranya terlalu buas. Junlin lalu nyabetkan pedangnya. Satu tebasan merah menyala, langsung bikin tiga biksu itu buru-buru ngeluarin jurus pertahanan masing-masing. Suyun yang lagi sibuk bertahan, marah dan penasaran. Jurus macam apa itu?
Junlin dengan gaya cueknya cuma bilang kalau itu adalah jurus pedang penyembelih keledai, jurus khusus buat ngelibas biksu-biksu palsu yang sok suci. Long Xiang langsung emosi. Nggak terima dihina terus, dia balik nyerang dengan tongkatnya. Tapi Junlin nahan serangan itu pakai satu tangan doang, tanpa kelihatan ngoyo. Bahkan dia sempat nyindir, katanya kalau mau lawan iblis, jangan setengah hati gitu. Long Xiang makin frustasi. Dia teriak minta bantuan ke biksu-biksu lain yang cuma nonton. Sementara itu, Shu Yun dan Qing Jing mulai nyiapin teknik kombinasi mereka. Mereka berdua langsung ngeaktifin formasi teratai suci 1000 daun. Serangan jarak jauh pun dilepas ke segala arah, dan Qing Jing coba ngikat gerakan Junlin. Dari kejauhan, Xiao Hong dan Xiao Li ngeliatin pertarungan itu. Xiao Hong mulai mikir keras, gimana bisa satu orang ngelawan 3 master alam kesengsaraan sempurna dan masih kelihatan santai banget? Dia yakin Junlin pasti masih nyimpen banyak kartu es yang belum ditunjukin. Sementara Xiao Li malah kegirangan. Dia bangga banget lihat masternya. Bahkan bilang, punya 3 artefak misterius pun gak bakal cukup buat ngalahin orang sekuat Junlin. Long Xiang yang udah mulai frustrasi ngaku kalau mereka bahkan di masa kejayaan dulu gak pernah ketemu musuh sesusah ini. Qing Jing juga mulai curiga. Dia nanya ke Shu Yun, sebenarnya apa yang udah dia lakuin sampai bikin iblis seganas Junlin datang nyerbu? Padahal dulu kepala biara udah wanti-wanti buat nggak nyari musuh sembarangan. Tapi sekarang malah begini. Shu Yun diam, keringat ngucur, gigi digertak. Nggak ada jawaban. Junlin sendiri malah makin santai. Dia angkat pedangnya pelan, terus langsung nyerang lagi. Gerakannya simple, tapi auranya masih sekuat awal. Dia ngeledek mereka. Katanya dari tadi dia nunggu sesuatu yang lebih serius, tapi hasilnya ya cuma gitu-gitu doang. Long Xiang makin ngamuk. Dia ngajak Qing Jing dan Shu Yun buat keluarin kekuatan terakhir mereka. Qing Jing setuju. Dia bilang gak ada waktu lebih baik dari sekarang buat pakai simpanan kekuatan yang udah dikumpulin bertahun-tahun. Shu Yun pun langsung mulai mantranya dengan tatapan penuh dendam. Katanya, Junlin udah maksa dia sampai titik ini. Bahkan 1000 kematian pun belum cukup buat ngebayar dosanya. Ketiga biksu itu aktifin teknik gabungan mereka. Mata mereka bertiga bersinar terang, dan mantra sakral mulai bergema di seluruh kuil gantung. Aura kuning besar meledak dari tubuh mereka bertiga. Dominasi spiritualnya bikin udara di sekitar bergetar. Shu Yun yang sekarang penuh percaya diri, akhirnya mendeklarasikan serangannya. Hari itu, dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya, dia mengucap satu kalimat pamungkas. Matilah, Ye Junlin. Pertarungan makin panas. Dari atas, Shu Yun ngeluarin perintah yang bikin bulu kuduk merinding. Bunuh. Seketika, tekanan spiritual yang dia lepas bikin langit nyaris pecah. Junlin yang biasanya santai, kali ini akhirnya mulai serius. Aura lawan-lawannya berubah drastis, dan itu cukup bikin dia waspada. Xiao Li langsung panik. Dia sadar ada yang gak beres. Kekuatan 3 biksu tua itu tiba-tiba naik drastis, kayak puluhan kali lebih kuat. Xiao Hong, yang lebih berpengalaman, langsung nyadar kalau itu kekuatan dari persembahan doa ribuan tahun. Itu kekuatan cadangan buat naik ke level dewa, dan sekarang dipakai buat ngebunuh satu orang, Junlin. Shu Yun sebenarnya awalnya mau pakai kekuatan itu buat terobosan ke alam dewa sejati, tapi sekarang dia nekat, semua tenaga disalurin buat ngebantai Junlin di tempat. Dia yakin, setelah Junlin mati, dia masih bisa ngumpulin energi itu lagi pelan-pelan. Junlin cuma nyengir ngeledek, tapi dalam hatinya, justru dia semangat. Lawan kali ini beda dari sebelumnya, tekanan mereka jauh lebih besar. Sayangnya, ketiganya udah mentok di puncak alam kesengsaraan, nggak bisa naik lebih tinggi. Mereka kehilangan kesempatan buat jadi dewa. Mata Shu Yun berubah merah. Dia udah nggak mikir panjang, cuma pengen lihat Junlin lenyap dari dunia. Bersamaan, Long Xiang dan Qing Jing langsung menerjang. Aura mereka menyala, penuh amarah. Serangan gabungan itu keras banget sampai terlihat dari luar pelindung kuil yang udah rusak. Dari luar, Ah Kun ngeliat kekacauan itu. Dia langsung ikut turun tangan buat bantu Junlin. Gumpalan energi biru dikeluarin dari mulutnya, ngebelah angin dengan kecepatan tinggi. Tapi Shu Yun buru-buru ngeluarin teknik segelnya. Dari ukiran Buddhis di tangannya, keluar semacam tali spiritual yang langsung ngiket tubuh Ah Kun dan bikin dia nggak bisa gerak. Ngeliat Ah Kun dijadiin alat, Junlin langsung murka. Tapi yang ada, Shu Yun malah seneng lihat Junlin marah. Junlin angkat pedangnya, senyum tipis, dan bilang dia bakal ngasih pelajaran. Tiba-tiba, muncul 2 sosok baru yang identik dengan dirinya. Teknik langka, 1 nafas menjadi 3 kemurnian.
Xiao Li melongo. Tiba-tiba Junlin jadi 3. Xiao Hong juga nggak kalah kaget. Teknik ini bukan hal biasa, entah warisan zaman kuno, atau Junlin sendiri yang ciptain. Sebagai mantan dewa sejati, Xiao Hong ngerasa kayak bocah yang baru belajar kultivasi. Ketiga Junlin berdiri sejajar. Yang satu senyum sinis, yang satu tatapannya tajam penuh fokus, dan yang asli kelihatan tenang tapi penuh keyakinan. Long Xiang cuma bisa terbata-bata ngeliatnya. Qing Jing juga sadar, ini bukan ilusi, klon, atau boneka biasa. Aura dan kekuatan mereka persis kayak tubuh asli. Shu Yun ngeledek. Buat dia, itu cuma trik murahan. Dia ngeremehin Junlin. Tanpa senjata spiritual tingkat tinggi, 3 sosok itu nggak ada artinya. Sayangnya, Junlin punya kejutan lain. Tiba-tiba, masing-masing dari mereka ngeluarin artefak misterius tingkat 9. Satunya bawa peti mati pengubur surga, satunya lagi pegang seruling lagu keabadian, dan Junlin sendiri tetap dengan pedang jurang birunya. Shu Yun langsung melotot. Nggak nyangka semuanya senjata spiritual kelas atas. Bahkan kuil gantung aja cuma punya 1 senjata tingkat 9, sedangkan Junlin punya 3 sekaligus. Dengan penuh percaya diri, Junlin menatap mereka dan bilang, tubuh-tubuh rapuh mereka ini cocok banget buat jadi persembahan bagi pedangnya. Shu Yun makin emosi. Dia ngeremehin klon Junlin, nyangka itu cuma tambahan tenaga yang percuma. Tapi Junlin gak banyak bacot, langsung nyerang Shu Yun pakai pedangnya. Shu Yun buru-buru nahan serangan itu dengan tongkatnya. Tapi efeknya parah banget, dalamnya langsung luka, darah muncrat dari mulutnya. Dia shock, udah pakai kekuatan persembahan pun, dia masih kalah telak dalam satu tebasan. Long Xiang dan Qing Jing coba menyerang Junlin dari samping. Tapi klon Junlin yang bawa peti langsung ngadangin serangan Long Xiang. Sedangkan Qing Jing yang lempar cakram spiritual, serangannya dibelokin pakai alunan lagu dari seruling klon satunya. Klon yang bawa peti senyum sinis, seolah ngajak duel 1 lawan 1. Klon yang main seruling juga sindir Qing Jing. Katanya kalau mau duel, jangan ganggu urusan orang lain. Sementara itu, Junlin yang asli makin gila. Dia ngelepas jurus pamungkasnya. Pertempuran berdarah, penghakiman langit. Serangannya makin brutal. Aura pedangnya kayak badai petir. Shu Yun cuma bisa bertahan dengan susah payah, bikin pelindung berbentuk bunga teratai emas. Tapi dari wajah dan sorot matanya, jelas banget dia udah mulai kewalahan. Giginya bergemeretak, dan cuma bisa ngumpat dalam hati. Junlin gak ngasih waktu buat lawan bernapas. Dengan penuh tekanan, dia langsung ngelepas jurus lanjutan, pembantaian awan, penghancuran dunia. Puluhan pedang aura biru meluncur dari pedangnya, nyerang dari segala arah kayak badai nggak kenal ampun. Shu Yun makin kesulitan, cuma bisa bertahan sambil nutupin titik-titik vital di tubuhnya. Di sisi lain, Long Xiang juga lagi kepayahan. Peti mati dari klon Junlin terus mendorongnya mundur. Sambil batuk darah, dia maksa teriak, bilang ke Qing Jing buat tunggu sebentar karena dia bakal bantu. Tapi kenyataannya, dia sendiri lagi di ujung tanduk. Qing Jing malah lebih kacau. Dia nutupin telinganya rapat-rapat, kayak lagi denger suara neraka. Nada seruling dari klon Junlin terasa nyerang langsung ke batin, bikin dia teriak frustasi. Udah nggak kuat ngadepin tekanan mental kayak gitu. Klon Junlin yang megang peti mati nggak ketinggalan ngejek Long Xiang. Dia ngetawain gimana bisa mau bantu orang lain, padahal dirinya sendiri aja lagi keteteran. Long Xiang yang keseret mundur langsung nengok ke arah Shu Yun, dan saat itu juga wajahnya langsung berubah. Pandangannya ngebeku ngeliat Shu Yun mulai terdorong balik, badannya kena luka-luka dari hujan pedang yang turun tanpa henti. Dalam hatinya, Long Xiang makin panik. Dia sadar betapa absurdnya kekuatan klon Junlin ini. Mereka bertiga udah kerja sama pun tetap digencet habis-habisan. Saking frustrasinya, dia nekat teriak. Bilang kalau satu-satunya cara buat menang sekarang adalah pakai jurus pamungkas mereka. Shu Yun ngegeret rahangnya, antara yakin dan ragu. Dalam hati dia bergumam, sebisa mungkin dia pengen ngelawan tanpa teknik itu. Tapi kalau mereka nggak pakai, hasilnya udah jelas, mereka bisa kalah beneran. Akhirnya, dia minta bantuan kedua sesepuh buat keluarin semua kekuatan yang mereka punya. Sementara itu, Junlin cuma nyimak dari kejauhan dengan santai. Dia malah penasaran, ternyata lawan masih punya kartu traf yang disimpan. Long Xiang dan Qing Jing langsung ngerespon. Mereka ngaktifin ukiran Buddhis di telapak tangan masing-masing dan seluruh energi mereka ditransfer ke tubuh Shu Yun. Ritual itu bikin kekuatan mereka fokus ke satu titik, Shu Yun sendiri. Tubuh Shu Yun berubah drastis. Ukurannya makin besar,
Kepalanya jadi 3, dan masing-masing lengannya, yang sekarang jumlahnya 6, megang senjata berbeda. Junlin tetap santai, malah senyum nyengir sambil bilang ini jadi makin menarik. 3 biksu botak sekarang berubah jadi satu Nesha versi biarawan. Salah satu kepala Suyun, yaitu Longxiang, ngeluarin ancaman penuh keyakinan, bilang kalau ini adalah akhir hidup Junlin. Qingjing pun ikut nyebut masa lalu mereka sebagai 3 suci dari kuil gantung, yang dulu berhasil menembus puncak Buddha Timur berkat teknik ini. Shuyun sendiri, dengan penuh keyakinan dan tekanan dari kekuatan barunya, menyatakan bahwa hari ini mereka bertiga bakal jadi perpanjangan tangan langit untuk menghabisi sang iblis. Tapi dalam hatinya, dia tahu ini nggak bakal tahan lama. Setiap inci tubuhnya terasa terbakar, kayak dibakar dari dalam, dan dia sadar, ini harus diselesaikan secepatnya sebelum tubuhnya runtuh. Nggak berhenti sampai situ, ketiga senjata mereka menyatu jadi satu senjata legendaris, tongkat Dewa Matahari. Tongkat Longxiang berubah struktur, bergabung dengan tongkat Hakara milik Shuyun, dan cakram milik Qingjing ngebentuk lapisan pelindung yang makin memperkuatnya. Dengan penuh percaya diri, mereka yakin, satu serangan dari tongkat ini cukup buat menamatkan Junlin. Tapi Junlin malah makin semangat. Dia senyum lebar, ngerasa inilah momen yang ditunggu-tunggu. Akhirnya dia siap serius, dan sekaligus buat nguji seberapa hebat teknik satu nafas menjadi 3 suci yang jadi andalannya. Junlin berdiri dengan tenang, mengangkat pedangnya yang bersinar biru terang. Aura spiritual membungkus pedang itu kayak nyala api, lalu tanpa ragu dia aktifkan ketiga artefak miliknya sekaligus. Peti mati, guci, dan pedang, semuanya bersatu, memunculkan kekuatan gila yang bikin udara di sekitarnya langsung berat dan mencekam. Aura hijau menyala dari peti matinya, sementara dari pedang biru Junlin muncul naga ganas, seolah siap memangsa dunia. Ketiga biksu suci yang udah bergabung dalam satu wujud pun gak tinggal diam. Mereka maju bareng, penuh amarah, nyerang Junlin sambil nyumpahin dia sebagai iblis yang harus musnah. Tapi hasilnya, Junlin cuma butuh satu tangan buat nahan serangan brutal itu. Sambil tetap kalem, dia dorong mereka mundur, lalu langsung ngebut maju ke depan. Dengan suara keras penuh percaya diri, dia ngeledek mereka kayak belalang kecil yang coba halangi kereta besar. Dia ngumumin kalau hari ini, darah para biksu bakal jadi semacam ritual pembuka untuk tempat barunya, Jurang Biru. Pertarungan besar pun meledak. Aura biru Junlin menusuk tajam kayak ribuan pedang, sementara aura kuning emas para biksu nyoba menahan, menciptakan benturan energi yang bikin dunia gemetar. Di bawah, keempat murid Junlin cuma bisa melongo. Xiao Li panik nyebut nama gurunya, Xiao Shi udah pasrah mikir mau si bakal tamat, Xiao Hei geleng-geleng ngeri lihat betapa gilanya manusia, sementara Xiao Hong makin bingung, gak ngerti ini kekuatan dari dunia apa. Sementara itu, aura Junlin makin menggila. Kekuatan dari benturan itu kayak badai, nyebar ke segala arah, ngehancurin dataran sekitar. Pilar-pilar energi biru nyembur turun dari langit, bikin bumi seolah mau pecah. Murid-murid kuil yang lain mulai panik. Mereka ngerasa kekuatan yang muncul di medan tempur ini bukan cuma gede, tapi udah keluar dari akal sehat. Beberapa langsung teriak buat kabur, takut ikut mati kalau tetap di tempat. Di tengah kehancuran itu, para biksu yang nonton dari jauh awalnya sempat optimis. Mereka pikir 3 sesepuh itu bakal menang. Tapi setelah lihat siapa yang keluar berdiri dari benturan energi itu, wajah mereka pucat. Junlin berdiri sebagai satu-satunya pemenang. Dia melayang pelan di udara, menatap santai ke arah 3 biksu tua yang sekarang udah jatuh nggak berdaya. Teriakan panik langsung terdengar dari murid-murid biksu. Mereka nyebut kepala biara dan para sesepuh mereka dengan cemas, tapi Junlin nggak peduli. Dia senyum santai, dan dengan nada datar, nanya apakah mereka masih punya teknik andalan yang belum dikeluarin. Qingjing, salah satu biksu tua itu, tetap keras kepala. Dia teriak dari bawah, nyebut Junlin sebagai iblis sombong dan percaya bahwa masih akan ada keadilan dari langit. Dia mengungkit masa lalu kuil mereka, yang dulunya jadi tempat suci penyelamat dunia, dan sekarang rusak parah karena ulah iblis kayak Junlin. Qingjing bilang mereka gagal menjaga warisan leluhur, dan itu bikin dia malu. Suyun yang duduk diam dengan tubuh penuh luka cuma bisa bergumam dalam hati. Dia sadar, bahkan para kultivator tingkat tinggi nggak bisa nahan Junlin. Satu-satunya pilihan yang tersisa, kabur. Tapi Junlin udah muak denger ocehan para biksu munafik itu. Dengan nada ogah-ogahan, dia nyalahin mereka karena telah menodai kuil yang dulunya suci. Menurut dia,
segala kekacauan akhir-akhir ini datang dari kuil itu sendiri. Long Xiang, salah satu biksu lainnya, langsung ngamuk. Dia tunjuk Junlin dan ngebela kuilnya habis-habisan. Dia bilang kuil gantung itu selalu punya misi mulia buat membantu sesama, bukan tempat jahat kayak yang Junlin bilang. Qingjing juga ikut nyolot, ngerasa Junlin udah kelewat batas cuma karena menang sekali. Tapi Junlin tetap tenang, dia justru balik nuduh. Mungkin aja selama para sesepuh ini lagi bertapa, kuil mereka malah berubah jadi sarang kejahatan di bawah kepemimpinan Suyun. Dia nanya dengan tatapan tajam ke arah Suyun, apa dia masih mau nutup-nutupin semua dosa itu? Long Xiang yang mulai curiga langsung nengok ke Suyun, minta penjelasan. Tapi Suyun dengan ekspresi suci pura-pura sok polos, cuma nunduk dan nyebut Junlin sebagai iblis tukang fitnah. Junlin malas debat panjang. Dia langsung ngangkat tangan, nyalurin kekuatan spiritual ke arahnya, dan bilang biar semua orang lihat sendiri kebenarannya. Dan bener aja, tiba-tiba kepala Suyun menyala biru terang. Dia teriak kesakitan. Dan dari situ, muncul gambaran kelam. Semua dosa dan kejahatan yang selama ini ditutupin sama kuil itu. Mulai dari pembantaian kultivator lain, penjajahan desa-desa kecil, sampai penculikan bayi buat dikorbanin. Long Xiang dan Qingjing shock berat. Mereka nggak bisa ngomong apa-apa. Cuma bisa bengong ngelihat kenyataan mengerikan yang disajiin di depan mata. Junlin cuma nyuruh mereka buat lihat baik-baik, tanpa drama. Long Xiang langsung nangis, matanya merah karena marah dan kecewa. Dia ngerasa jijik dan ngeram Junlin bukan-bukan, tapi sebenarnya lebih kecewa ke arah Suyun. Dia teriak, nyebut Suyun sebagai anjing tua pengkhianat. Qingjing juga nggak tahan. Dia nyumpahin Suyun, bilang semua reputasi kuil yang dibangun ribuan tahun sama para leluhur, sekarang hancur di tangan satu orang. Dia ngingetin Suyun soal sumpahnya dulu. Sumpah suci di depan kepala biara terdahulu. Dan saat itulah, Suyun malah nyebut lagi sumpah itu, tapi dengan nada sinis dan aura gelap yang mulai keluar dari tubuhnya. Aura emas khas kebudayaan miliknya berubah total jadi hitam kelam. Dengan penuh semangat, dia ngumumin bahwa semua yang dia lakukan, pembunuhan, kejahatan, pengorbanan, semua itu demi satu tujuan mulia. Membesarkan nama kuil gantung. Wajahnya berubah total. Matanya jadi gelap. Dan dengan tertawa puas, dia ngasih pengumuman mengerikan. Pasukan Nether Abyss udah berhasil menguasai dunia para dewa, dan sekarang waktunya dunia Kunlun ikut jatuh. Dunia ini bakal tamat, dan Suyun bangga bisa jadi bagian dari kehancuran itu. Di tengah suasana tegang, Long Xiang melompat ke depan sambil mengangkat tongkatnya, menyerang dengan penuh amarah ke arah Junlin. Dia marah besar karena tahu Suyun ternyata bersekongkol dengan bangsa Nether Abyss. Qingjing yang ada di sebelahnya juga ikut geram, karena selama ini mereka selalu percaya penuh pada Suyun. Tapi bukannya takut, Suyun justru maju dengan aura ungu hitam menyala. Dia mengaku kalau ini adalah awal dari rencana besar untuk menaklukkan Kunlun demi pasukan Nether. Dan dia pun siap lenyap bersama mereka kalau perlu. Junlin sendiri cuma geleng-geleng. Bukannya panik, dia malah heran kenapa masih ada yang main drama jadi mata-mata di momen segenting ini. Tapi ya udah, dia akhirnya manggil pedangnya, si Chang Yuan, dan tanpa basa-basi langsung aktifin teknik dao pembakaran. Dalam sekejap, hujan pedang langsung turun dan menghabisi tubuh Suyun. Aura pedangnya benar-benar brutal, tapi Suyun malah ketawa puas. Dia bilang bahwa kematiannya nggak akan mengubah apapun dan bahkan sempat teriak hidup Nether Abyss sebelum tubuhnya musnah total. Long Xiang dan Qingjing cuma bisa menatap tubuh itu menghilang. Mereka sadar, kalau bukan karena Junlin, kuil gantung udah pasti jatuh ke tangan Nether. Para murid biksu di bawah juga kumpul, mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya pada Junlin karena udah menyelamatkan kuil yang udah berdiri ribuan tahun itu. Tapi Qingjing mulai mikir serius. Kalau omongan Suyun tadi benar, maka Kunlun bakal menghadapi bencana gede. Semua makhluk hidup bisa ikut kena getahnya. Long Xiang juga ikut cemas, karena kalau Nether beneran nyerbu, maka kuil gantung gak punya pilihan selain berdiri di garis depan. Junlin sendiri tetap kalem. Dengan tatapan penuh percaya diri, dia bilang kalau seberapa banyak pun Nether datang, cukup satu gerakan tangan aja. Semuanya bakal dibikin lenyap. Setelah itu, dia menyerahkan urusan sisa ke Long Xiang dan Qingjing, lalu pamit. Long Xiang mengucapkan terima kasih, dan Qingjing menawarkan diri buat mengantar, tapi Junlin menolak. Dia manggil tunggangan kesayangannya, Kun, dan langsung pergi bareng murid-muridnya. Di bawah gunung,
putra mahkota dan kedua adiknya melihat kepergian Junlin dari kejauhan. Putri Mingyue nunjuk ke arah atas. Penasaran apakah semuanya udah beres. Tapi putra mahkota belum yakin. Dan bilang sekarang yang paling penting adalah segera melapor ke kaisar. Kuil gantung kini cuma tersisa puing-puing. Long Xiong dan Qing Jing berdiri bareng. Mengakui kalau kehancuran ini juga ada salah mereka. Dulu mereka terlalu pasif, terlalu sibuk menyendiri, dan membiarkan segalanya memburuk. Tapi sebelum bisa lanjut ngobrol, Long Xiong tiba-tiba ngerasa ada aura asing yang makin dekat. Dia langsung waspada, lalu berteriak nyuruh siapapun yang sembunyi buat keluar. Dari balik bayangan, muncul beberapa sosok berjubah hitam dengan aura merah menyala. Salah satunya buka suara, mengingatkan masa lalu Long Xiong saat masih terkenal sebagai salah satu dari 3 orang suci kuil gantung. Tapi sekarang, tinggal 2 yang tersisa. Long Xiong murka, ngerasa dihina sama orang yang bahkan gak mau nunjukin wajah. Tapi orang itu malah nyindir balik. Bilang kalau Long Xiong memang dari dulu emosian. Bahkan di pertemuan 10 sekte besar dulu, dia sempat maki-maki semuanya. Long Xiong makin panik. Dia coba nebak siapa sebenarnya sosok ini dan dalam hatinya mulai nyusun potongan puzzle yang bisa hadir di pertemuan sekte besar itu. Cuma tokoh papan atas. Berarti ini bukan cuma masalah Suyun, tapi rencana besar dari dalam sekte-sekte besar sendiri. Tanpa basa-basi, sosok itu mengangkat tangan dan ngebentuk segel. Dengan satu perintah bunuh, petir raksasa langsung menyambar dari langit dan menekan Long Xiong serta Qing Jing ke tanah. Mereka nggak bisa gerak, cuma bisa nunduk, ngerasa kekuatan mereka benar-benar gak berguna sekarang. Orang itu terus mendekat sambil ngomong santai tapi ngeri. Dia bilang mereka sekarang cuma seperti panah patah, nggak bisa melawan. Jadi lebih baik pasrah dan nonton kuil gantung dihancurkan habis-habisan. Para biksu tua itu langsung berteriak nyuruh berhenti, tapi suara mereka nggak ada artinya. Sosok misterius itu malah mulai membantai para murid biksu yang masih hidup, dan seluruh kuil dipenuhi teriakan kesakitan. Long Xiong nggak bisa nerima ini. Dia terus nanya siapa mereka sebenarnya, kenapa harus ngebantai semuanya. Qing Jing juga bingung, nyangka mungkin ini semua karena Suyun dulu pernah bikin masalah sama mereka. Tapi sosok misterius itu malah bilang kalau dia dan Suyun sebenarnya sekutu. Cuma karena Suyun keburu buka mulut dan bocorin rencana, sekarang yang gak ada pilihan lain. Long Xiong langsung sadar, kalau ini semua lebih parah dari yang dia kira. Tapi belum sempat dia ngomong apa-apa, tiba-tiba aura tajam biru menembus kepala mereka. Tubuh mereka terjatuh, darah mengalir, dan 2 biksu suci itu tewas di tempat. Sosok itu mundur, lalu bilang kalau mulai hari ini, kuil gantung udah gak ada lagi di dunia ini. Tempat suci itu udah resmi dihapus dari peta. Di tempat lain, Junlin ngerasa ada yang aneh. Xiao Hong nanya apakah terjadi sesuatu, tapi Junlin bilang semuanya baik-baik aja. Cuma ada aroma busuk dari seseorang yang pernah dia kenal. Tapi dalam hati, Junlin curiga kalau pergerakan Nether jauh lebih cepat dari dugaan. Sementara itu, di negeri Tanah Suci, putra mahkota udah tiba dan langsung lapor ke kaisar. Dia khawatir kalau seluruh komunitas Buddhis bakal bersatu buat nyerang kuil gantung. Jadi menurut dia, negeri ini harus siap-siap. Pangeran kedua juga setuju dan nyaranin supaya mereka sekalian nyerbu ke gunung sebagai tanda kekuatan mereka. Tapi sang kaisar, seorang kultivator tahap Mahayana penuh, gak langsung ambil keputusan. Menurutnya, reputasi kuil gantung yang udah ribuan tahun gak akan hilang gitu aja, dan lebih baik tunggu bukti jelas dulu. Di halaman istana, Putri Mingyue lagi lihat kristal pengamat. Awalnya dia kira semuanya udah kelar. Tapi begitu lihat asap gede naik dari arah kuil gantung, dia mulai cemas, ngerasa ada sesuatu yang belum selesai. Dan benar aja. Dari luar istana, terdengar teriakan panik. Musuh menyerang. Putri Mingyue langsung lihat ke langit, dan terkejut melihat beberapa sosok berjubah hitam melesat cepat ke arah istana. Matanya membelalak. Bingung dan takut, karena jelas banget ini bukan akhir, tapi awal dari bencana yang lebih besar.